Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Habibah dengan NIM 19105-169, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak dosen Sudung Simatupang SEMM dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai leasing sebagai lembaga keuangan non-bank dalam pembiayaan masyarakat. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu pengertian leasing. Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila di tengah jalan penyewa tidak lagi mampu membayar, maka pihak perusahaan leasing selaku lessor berhak untuk mengambil kembali barang sewa. Fungsi leasing. Nah, fungsi leasing ini pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Nah, bedanya bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Nah, contohnya itu dalam pembelian sepeda motor. Tanpa ada pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai, dan tentunya itu sangat memberatkan. Terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa, pasti butuh waktu untuk bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Untuk itulah leasing hadir, yaitu dengan memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa mempunyai sepeda motor tanpa harus membayar uang tunai 100%. Nah, di sini Anda hanya harus mengeluarkan uang muka untuk kesepakatan awal, namun besarnya uang muka bisa berbeda-beda. Nantinya sisa kekurangan tersebut bisa Anda angsur atau cicil selama kurun waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya adalah ketentuan mengenai leasing. Yang pertama, sewa guna usaha. Yang kedua, modal venture. Yang ketiga, anjak piutang. Yang keempat, pembiayaan konsumen. Yang kelima, kartu kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu sewa guna adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu modal venture, untuk memberikan bantuan dana dan modal serta bantuan manajemen untuk perusahaan. Baru selanjutnya anjak piutang, kegiatan pembiayaan berupa pembelian piutang dagang dalam jangka pendek atau termasuk kepengurusan piutang tersebut. Selanjutnya pembiayaan konsumen, di mana pembiayaan dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan, contohnya elektronik, kendaraan bermotor, dan rumah. Selanjutnya yaitu kartu kredit, di mana aktivitas pembiayaan pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjanjian leasing, di mana perjanjian yang dibuat antara lessor disebut lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja antar kedua belah pihak lessor dan leasing. Nah, isi kontraknya itu antara lain, pertama, nama dan alamat leasing. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran. Yang kelima, biaya-biaya yang dikenakan. Dan yang keenam adalah sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji. Nah, melalui pembiayaan leasing itu dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu dalam menjalankan roda kegiatannya. Nah, biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam perjanjian? Yang pertama, biaya yang dikeluarkan yaitu biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua, biaya materai untuk perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dirisikan. Yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Selanjutnya, pihak-pihak apa saja yang terlibat, yaitu yang pertama adalah lessor, yang kedua adalah lessee, yang ketiga adalah supplier, dan yang keempat adalah asuransi. Kesimpulannya, dalam perkembangan di masyarakat, leasing banyak digunakan. Leasing berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat dalam sumber pembiayaan alternatif, terutama untuk masyarakat yang tidak mempunyai cukup kebutuhan permodalan dan untuk membeli aset atau barang. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.